Surat An-Nisa ayat 92, yaitu penjelasan tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala jika terjadi pembunuhan. Dan hukumnya membunuh itu dosa besar jika tidak ada hak. Jadi dosa besar, bahkan akbarul kabair ba'dal kufri. Di antara dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar setelah kekufuran adalah membunuh dengan karena tidak ada hak. Artinya tidak dibenarkan oleh syariat. Jolmaehan itu puguh-puguh teu dibenarkeun ku syariat teh, eta dosa panggede-gedena tina dosa-dosa gede. Nah, di sini ada aturan Allah. Bagaimana kalau orang membunuh seorang mukmin, membunuh orang mukmin lain, bahkan tidak pantas. Enggak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain, enggak boleh. Tidak boleh, dosa besar itu. Bahkan paling besar dari dosa-dosa besar. Maka kata Allah, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin membunuh kepada orang mukmin lain, enggak boleh. Dosa besar. Hukumnya di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah membunuh orang mukmin. Di orang mukmin hati-hati, tidak boleh membunuh kalau tidak ada hak di dalam membunuhnya. Hukumnya dosa besar. Apa ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin laqiyallaha maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah." Siapa orang yang membantu atas pembunuhan orang muslim, mantuan maehan, mantuan naon? Maehan jalma muslim, meskipun membantunya dengan sekata, di mana si eta? Di dinya. Bari teu aya hak. Bari maehan teh teu aya hak. Ya, bukan yang dibenarkan oleh agama. Maka orang tersebut nanti di akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan tertulis di antara dua matanya bahwa orang ini sudah putus dari rahmat Allah. Pegat tina rahmat Allah. Ayusun min rahmatillah. Orang ini telah terputus mendapatkan rahmat Allah. Eta numantuan ukur sakata, ukur sakecap. Gimana sih eta? Rek dipaehan kukuring. Palih dinya kah eta? Suk sakitu unggul, ukur nuduh ke nunggu. Kabagian dorakana, kabagian siksana. Kayak di akhirat, naudzubillah min lamun teu tobat. Kemudian bagaimana? Illa khata'an, kecuali kesalahan. Nah, maka di dalam pembunuhan ini ada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maehan teh kabagi summal jinayat salah satu anwa'in. Dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 382 dijelaskan. Summal jinayat salah satu anwa'in. Kemudian bahwa kriminalitas kriminal, kejahatan, ya, kriminal itu terbagi tiga macam. Jadi maehan teh kabagi tilu rupa. Hiji khotoun mahdun, kesalahan meles, kesalahan yang murni. Ini murni kesalahan, tidak ada kesengajaan.
murni kesalahan. Yang kedua, syibhu amdin, menyerupai kepada kesengajaan. Siga nu ngahaja, menyerupai kepada sengaja, tapi tengah aja, hanya serupa seperti yang sengaja. Yang ketiga, amdun mahdun, sengaja, murni sengaja membunuh. Nah, nanti anak-anak santri terbagi berapa? 3. Yang pertama, murni kesalahan. Yang kedua, serupa kepada sengaja. 3, murni sengaja membunuh. Fal khata'ul mahdhu, maka bahwa kesalahan yang murni ini murni kesalahan, tidak sengaja artinya. Contohnya seperti bermaksud akan pekerjaan dan tidak bermaksud kepada orangnya. Contoh seperti orang ini melempar panah kemana? Ilaha itin, kepada bilik atau naon lahnya tembok. Dia melepaskan panah ke situ, tahu ada orang, dia nggak tahu ada yang lewat, kena orang tersebut gitu. Dia tidak bermaksud membunuh. Dia ini melemparkan panah ini ke tiang umpamanya. Karena orang ini datang, dia nggak tahu, kena kepada orang tersebut. Itu namanya adalah khotoul mahdi, kesalahan murni. Bermaksud mengerjakan tapi tidak bermaksud kepada orang tersebut. Dia itu maksudnya untuk melepaskan ini panah kepada tiang tersebut, bukan kepada orang. Atau seperti ada orang terpeleset dari atas, kemudian di bawah ada orang jatuh, terpeleset nggak sengaja, di bawah ada orang yang kena dia itu mati. Nah itu contohnya seperti itu. Itu namanya khotoul mahdi, ya. Harus atau seperti nabrak mata kade, hati-hati tong polontong ngari mawa motor teh, mawa mobil teh, aing mawa tukang balap sangeunah nawe ngagas teh kade, hati-hati kur mawa mobil. Ketika kita ada orang bawa mobil, maka seketika itu ada yang nyebrang, kita nggak tahu, langsung nabrak eta jelma. Andai kata sampai mati, itu namanya khotoul mahdi. Dia itu nggak ada tujuan untuk menabrak, ini orang nyebrang nggak tahu. Nah itu seperti itu. Maka nanti ada aturannya, aturannya bagaimana kalau karena murni kesalahan, bagaimana aturannya kalau karena serupa dengan sengaja, dan bagaimana kalau dia membunuhnya itu dengan sengaja, murni sengaja membunuh. Itu ada aturannya. Yang kedua, syibhul amdi, ya, serupa dengan sengaja. Contohnya seperti apa? Bermaksud kepada pekerjaannya dan kepada orangnya, ya, bermaksud dengan perkara yang tidak membunuh secara golibnya. Dia ambil tuh lidi nyerek hiji nyerek digebukeun ku eta jelema teh kana leungeunna, hos we pae. Eta syibhul piraku nyerek itu, terus digebukeun teh kana perkara anu teu madak mayat, bimala yak goliban, ya. Lain nyere ngegebukeun nyere dina ieu lanes, dina leungeun atau dina suku minangkana. Itu begitu dia pukul itu lidi satu langsung mati. Itu syibhul amdi namanya, serupa kesengajaan. Yang ketiga adalah sengaja membunuh. Sengaja dia membunuh dengan alat yang bisa merusak, ngarahetkeun,
melukai, baik melukai atau tidak. Yang dua tadi, khata'ul mahdhi dan syibhul amdi, ini tidak ada kewajiban kisos. Tidak ada kewajiban kisos. Ya, yang tadi kesalahan dan serupa dengan kesengajaan, serupa siga ngahaja. Di situ aturannya tidak ada kisos, tidak ada. Tapi kalau sengaja membunuh dengan alat yang dapat mematikan, itu ada kisos. Kisos teh dibales, dibunuh deui gitu. Kisos teh gitu. Kadanya jaga tangan kita jangan sampai dipakai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di antaranya membunuh orang mukmin, gak boleh. Jaga. Nah, bagaimana aturannya kalau ini khata'ul mahdi? Ya. Maka wajib waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Siapa orang yang membunuh orang mukmin karena kesalahan, bukan sengaja, karena apa? Kesalahan, maka wajib baginya memerdekakan seorang hamba sahaya. Dan ya, wajib memerdekakan hamba sahaya dan wajib membayar denda yang diberikan kepada keluarganya itu yang dibunuh. Berapa dendaannya? Kalau dia ya, dan di antara berapa dendaannya, yaitu membayar 100 ekor onta. Onta harganya 50 juta kali 100. Tah sakitu mayar nate, diat nate, denda anak. Ya Allah, hati-hati ya. Kalau kita bawa motor, bawa mobil, jangan polontong, aing pangbalap motor sageunahna we mawa teh jebret dengar batur, nabrak batur, ulah kade. Hati-hati ya, supir-supir hati-hati kalau bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraan harus hati-hati. Ulah ieu aingnya beda, aing mah pembalap. Usumna musibah mah musibah we pembalap ge. Eueun jago aing geus musibah mah. Daya. Hati-hati ya, jangan. Itu diantaranya aturannya. Kemudian illa ayyasaddaqu, kecuali mereka keluarganya itu yang dibunuh membebaskan, maka tidak ada kewajiban diat kalau membebaskan. Masya Allah. Kemudian kesimpulannya yaitu khatimatun tajibul kafaratu ala man qatala man yahrumu qatluhu khata'an kana au amdan wa hiya itqu raqabatin. Jadi wajib membayar kafarah ya, kifarat kepada orang yang membunuh, kepada orang yang haram dibunuhnya. Ada orang itu haram dibunuh, ada orang boleh dibunuh. Ada aturan Allah seperti itu. Ada aturan Allah seperti itu. Jadi ada makhluk Allah, orang yang haram dibunuh, ada yang tidak haram dibunuh. Di antaranya yang dalam kitab Safinah itu ghairul muhtarami sabaraha sitatun. Eta tadi antawisna. Nah, wajib kifarat kepada orang yang membunuh, kepada orang yang haram dibunuhnya karena kesalahan atau sengaja. Wajib kifarat. Apa kifaratnya? Yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Wajib dah. Ada atau tidak ada. Gimana? Fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain.
Kalau dia tidak punya untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, maka wajib baginya puasa 2 bulan terus-terus. Eta kibaratna wajib puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Aya jelema ngamandian nu gering nu teu damang, nu mandian dilelepon. Angkat deui PT pae. Lamun eta itu wajib teh. Dilelep-lelep. Dilelep lutut ka maotna. Itu wajib kifarat ya. Wajib kifarat. Kifaratnya apa? Memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak dapat, maka wajib puasa 2 bulan terus. Gitu deh jelema nu eta nu nabrak jelema teu ka maot. Asa nu ditabrakna jelema iman. Juga rek budak rek kolot tapi ka maot eta supirna wajib puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Hukumna wajib. Efek teh geus sabulan batal, balikan deui ti awal. Nah, hati-hati ya. Kalau kita bawa kendaraan jangan sembrono. Ya, jangan ulah ngalegek lah nya, gagayaan. Harus hati-hati ya, harus hati-hati itu. Itu diantara kewajibannya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, jika ada itu yang dibunuh adalah dari kaum yang memusuhi kalian dan dia beriman wa huwa mu'minun, dia itu orang beriman tapi keluarganya orang yang memusuhi kepada agama Islam, maka wajib fatahriru raqabatin mu'minatin, maka wajib memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wajib kepada siapa? Kepada orang yang membunuhnya. Kewajibannya itu. Wa in kana min qaumin, dan jika ada yang dibunuhnya itu dari kaum di bainakum wa bainahum mitsaqun, antara kalian dan antara mereka perjanjian, seperti kafir zimmah. Kafir zimmi bukan kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang dia tidak mengganggu, dia tidak mengajak kepada agamanya, tidak. Ya, dia memenuhi apa? Ya pokoknya baiklah, ya. Itu fadiyatun lahu musallamatun ila ahli, maka wajib denda yang diberikan kepada keluarganya itu yang dibunuh. Tentunya diatnya beda dengan membunuh orang mukmin, yaitu sepertiga dari diatnya orang mukmin jika yang dibunuh kaum Yahudi atau Nasrani, dan 2/3 1/10 jika yang dibunuh itu kaum Majusi. Wa tahrirul raqabatin mu'minatin, dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika tidak mendapatkannya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini alaihi taubatan minallah. Jadi simpulnya ya, jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja kepada orang mukmin, sengaja ngahaja we ya maehan, maka di situ ada kewajiban dikisos. Artinya orang itu harus dibunuh lagi. Tapi yang menghukuminya pemerintah. Ini aturan agama nih, aturan agama Islam. Kita harus tahu aturan Islam seperti itu. Kalau orang sengaja dia membunuh orang mukmin, sengaja membunuh orang mukmin, orang membunuh sengaja orang mukmin, membunuh sengaja kepada orang mukmin, dia hukumannya harus dikisos. Kalau sengaja itu. Kenapa disyariatkan adanya kisos? Kenapa ditentukan atau diberlakukan adanya kisos? Hifdhan lin nafsi, agar menjaga diri kepada jiwa, kepada nyawa orang lain. Li'annal janiya, karena sesungguhnya orang yang akan berbuat jahat, idza alima, apabila tahu dia annahu injana, sesungguhnya dia jika berbuat jahat membunuh, yuktasu minhu, maka dia akan dibunuh kembali, dikisos kembali. In kaffa anil jinayat, maka dia akan berhenti murangkat cik orang mah, ya, dia akan berhenti menahan diri dari perbuatan kriminal itu. Lamun nyaho manehna teh aturan Allah, lamun maehan kudu dipaehan deui kena pamanehna murangkat tetulus, jadi nyalamatkeun dirina sorangan jeung nyalamatkeun batur.
ku ayana hukum kisos itu pun ada aturan-aturan dan syarat-syaratnya, tidak semudah itu. Kartos fayatarattabu ala zalika hifdzun nafsi wa hifdzul majdi alaih, maka timbul atas itu adanya syariat kisos, menjaga dirinya dan menjaga orang yang akan diperlakukan jahat olehnya. Tungtungna nalika manehna geus apal ayana kisos, manehna rek mayahan batu teh mikir heula, da kuring dipayahan deui tuh. Itunya aya kisos. Itulah aturan Allah. Nah, lamun aturan Allah dilaksanakeun beres. Moal loba, moal aya pembunuhan. Ya mah kumaha, da kumaha gitu teh we. Itu anu ngamaehanana di penjara dulu di pasian tuang. Tuh kalau arti di teh paehan deui we tuh kuduna teh. Lain sadar kebun sadar tobat. Lain ieu mah daraos teu gawe teu naon tuang raos. Kalaka di paraban. Tuh keluar teh kalakah migawe deui kana eta kejahatan. Mudah-mudahannya sadayana dijaga oleh Allah. Ini dosa, salah satu dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, yaitu membunuh tanpa ada hak, ya, tidak dibenarkan oleh agama. Maka Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan adalah tetap bagi kalian di dalam disyariatkannya, ya, qisas, diberlakukannya aturan kisos, hayatun, bahwa kehidupan. Moal aya jelema nu wani maehan deui teh mikir heula, mun aing maehan dipaehan deui mikir heula tuh. Jadi bisa nyalametkeun dirina, nyalametkeun batur. Ku ayana aturan kisos. Kartos itulah aturan Allah yang sangat bijaksana, sudah diatur oleh Allah, pasti benar aturan. Aturan Allah itu pasti benar. Aturan jalma cantang tuh benar. Lamun aturan jalma nuturkeun aturan Allah nya bener. Ya mah nuturkeun aturan kahayang nya mah bener. Beuki loba dewe loba wani maehan teh. Anak maehan kolot, kolot maehan anak, salaki maehan pamajikan, naudzubillah min. Kenapa? Karena tidak dipakai aturan Allahnya. Maka bukan semakin sedikit, bukan berhenti, semakin berani orang itu, brutal. Naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai. Kemudian apalagi yang dilarang? Membunuh diri. Maehan sorangan haram, enggak boleh. Aduh ya, gara-gara pusing loba nu nagih judi online tah non panjol, gara-gara si penjol, aduh kade tah sekarang banyak terjadi gara-gara tungtung ngagantung maneh. Naudzubillah min, hati-hati ya, naudzubillah. Nah ini kenapa? Ya salahnya sendiri. Ini ya salah sendiri karena jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu. Seakan-akan kalau gantung diri selesai, bukan, panjang kesananya ke akhirat. Menurut kan geus gitu, teu panjang. Nggak boleh bunuh diri itu, ya, dilarang oleh agama. Ya nggak boleh membunuh diri, nggak boleh, hukumnya dosa dalenu urang nyawa teh atuh, nyawa abdi ira hanya nyawa maneh, nyawa abdi weh, ya kade, hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan pembunuhan, jangan sampai kita melakukan membunuh ini kan banyak. Ya, kita lihat, dengar berita-berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang minum non baygon, anu minum engrin, naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan diselamatkan semuanya oleh Allah.
semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, walil marji wal ma'ab. Sebelum melanjutkan doa, simkuring ulam ka sadaya muslimin muslimat khususna di pangaosan dina dinten Ahad ayeuna sareng malam Senena bade diayakeun acara nyaeta ngagungkeun ngamuliakeun kana dilahirkeunana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinten Ahad khusus untuk ibu-ibu dari pagi sampai maghrib, untuk umum dari maghrib sampai selesai. Kasadayana nu teu aya pamangan kalintang diantos pisan ka sumpingan anak, yaitu hari Ahad sekarang. Hari Ahad sekarang tanggal 11 Rabiul Awal atau tanggal 15 September ya. Waktunya dari pagi sampai sore khusus untuk kaum ibu-ibu, dari maghrib sampai selesai untuk umum. Pidu anak ti sadayana, mudah-mudahan kita doakan, mohon doanya dari semua, mudah-mudahan acara maulid dimanapun ada, dimanapun adanya, siapapun yang mengadakannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, diberikan keamanan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.